Dan selain 3 program studi tadi, kebetulan ya semua program studi di Faperta itu akreditasinya udah A. Halo Marta Muda, selamat datang di Orkestra Organik Podcast Teman Bicara. Kembali lagi dengan saya Maheswari Dian Argani dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian tahun angkatan 2021 yang akan menjadi host pada podcast kali ini dan membawa topik kenapa sih harus Faperta gitu. Oke, Fakultas Pertanian. Nah, buat teman-teman semua yang nggak tahu Fakultas Pertanian ini, Fakultas Pertanian itu merupakan fakultas pelopor di Universitas Gadjah Mada gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Mbak Seruni Salsabila Putri Basuki. Betul. Halo Mbak. Halo Mahes. Akrab disapa dengan Mbak Seruni, betul? Betul. Nah, Mbak Seruni ini merupakan mahasiswa Departemen Perikanan tahun angkatan 2020 yang akan bersamai kita pada podcast kali ini. Nah, mungkin bagi Marta Muda atau mungkin teman-teman Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada udah nggak asing lagi nih sama Mbak Seruni yang satu ini. Nah, oke, maka dari itu teman-teman semua kami ajak gitu ya Mbak untuk menambah dan mengenal gitu Faperta Universitas Gadjah Mada. Oke, nah sebelum masuk ke topik yang kita perbincangkan lebih lanjut lagi nih sama Mbak Seruni, gue juga ingin menyapa teman-teman Amarta Muda dimanapun kalian berada. Halo, selamat datang di Orkestra. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Aku juga pengen nyapa Mbak Seruni terlebih dahulu nih di sini karena kayaknya sudah sangat semangat nih Mbak ya. Semangat banget. Oke, halo Mbak Seruni. Halo Mahes. Oke, apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Mahes gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Oke, Alhamdulillah. semoga kita senantiasa diberi kelancaran gitu ya Mbak di perkuliahan maupun di luar perkuliahannya. Amin. Gitu. Oke, mungkin podcast kali ini teman-teman merupakan podcast kedua yang kami rilis gitu Mbak dan membawa topik mengenai kenapa harus Faperta gitu. Oke, Mbak Seruni sendiri udah siap ya? Siap dong. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan yang mungkin Amarta Muda juga udah sangat penasaran nih Mbak. Jadi di Fakultas Pertanian nih kan ada beberapa departemen ya kan Mbak. Mungkin Mbak Seruni boleh disebutin nih apa aja sih departemen yang ada di Fakultas Pertanian UGM. Oke, jadi di Fakultas Pertanian sendiri ada 6 departemen dan 9 program studi. Departemennya ada apa aja sih? Yang pertama ada Departemen Perikanan yang terdiri dari 3 program studi. Yang pertama ada Manajemen Sumber Daya Akuatik, yang kedua ada Aquacultur, dan yang ketiga ada Teknologi Hasil Perikanan. Selanjutnya ada Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, departemennya Mahes ya. Betul. Yang pertama itu ada program studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, yang kedua ada program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Lalu departemen yang ketiga ada Departemen Budidaya Pertanian. Nah, di Departemen Budidaya Pertanian ini itu cuma ada satu prodi ya, yaitu prodi agronomi. Terus departemen yang keempat itu ada Departemen Tanah yang terdiri dari satu prodi juga, yaitu prodi Ilmu Tanah. Terus ada Departemen Mikrobiologi Pertanian yang terdiri dari prodi mikrobiologi. Oke, keren, luar biasa. Bener tadi yang udah disebutin sama Mbak Seruni. Aku dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian. Tepatnya dari prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Penyuluhan dan Komunikasi. Nah, kalau Mbak Seruni sendiri dari prodi apa nih Mbak? Oke, kalau aku sendiri dari program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Departemennya Perikanan. Yang Mbak ikutnya. Oke, sangat luar biasa gitu ya. Mungkin boleh diceritain juga nggak sih Mbak, bagaimana sih proses pembelajaran di masa pandemi? Setahu aku kan Mbak ini kan masih online ya Mbak. Betul banget. Mungkin boleh diceritain nih, sharing ke teman-teman Amarta Muda gitu. Oke, mungkin aku cerita sedikit kali ya. Boleh. Kan masuk tahun 2020 Iya, nih. Kebetulan masuk tahun pandemi gitu. Betul. Benar-benar awal masuk langsung online, langsung Zoom meeting gitu ya. Mungkin dari awal aku ceritain sejak awal aku masuk kuliah, kebetulan kegiatan belajar mengajar atau biasa disebut KBM ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom meeting. Nah, bedanya pada tahun ini kebetulan dari Fakultas Pertanian mengadakan presensi gitu ya melalui QR code menggunakan SeaMaster gitu. Jadi nantinya sebelum ini gitu ya, presensi itu dilakukan melalui Zoom meeting. Jadi saat masuk kelas, mahasiswa itu diminta untuk presensi terlebih dahulu gitu. Nah, selain perkuliahan, untuk praktikumnya sendiri juga itu dilaksanakan secara online gitu, masih secara daring. Iya betul, dari kalau di perikanan sendiri gitu ya, dari awal aku masuk perikanan, praktikumku tuh masih full online gitu, baik itu penyampaian materi ataupun mungkin
semisal kita ada praktikum yang harus dilakukan, nah itu dilakukannya di rumah gitu, nggak di fakultas. Nah terus ada juga platform yang mendukung KBM ini, yaitu Seamaster, Elok, dan juga Zoom Meeting. Nah untuk penugasannya sendiri itu juga bisa kadang tuh melalui Google Classroom gitu. Kayak sangat lengkap nih teman-teman Amarta Muda. Mungkin jadi tahu nih buat teman-teman, oh ternyata pakai ini walaupun online tapi tetap fasilitasnya tetap oke gitu ya Iya Mbak. dong. Oke, nah tadi kan udah disebut ini kegiatan pembelajarannya gimana, praktikumnya juga gimana. Nah, mungkin boleh disebutin nggak sih Mbak apa aja fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran, praktikum maupun penelitian di Faperta UGM itu sendiri? Oke, untuk fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran ya, khususnya ketika dilaksanakan secara offline gitu nantinya, ada laboratorium. Nah, untuk laboratorium sendiri itu di Fakultas Pertanian mungkin bisa dikoreksi ya, ada 24 laboratorium. Nah, terus ada juga rumah kaca. Rumah kaca ini bisa nantinya untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ada juga IMB untuk mahasiswa perikanan. Lalu ada juga perpustakaan. Nah, ini bisa diakses oleh seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah, untuk perpustakaan sendiri kebetulan di beberapa departemen itu memiliki perpustakaannya sendiri gitu. Oke, keren ya Mbak. Dari segi fasilitasnya juga udah sangat memadai gitu. Betul, ya Mbak, sangat ini. memadai banget. Oke, keren banget. Nah, mungkin aku juga sering dengar nih Mbak yang namanya exchange atau pertukaran pelajar gitu. Pasti Mbak Sruni juga nggak asing lagi kan, apalagi Mbak Sruni angkatan lebih atas gitu ya daripada aku, angkatan 2020 gitu. Mungkin ada nggak sih Mbak program pertukaran pelajar gitu bagi mahasiswa Faperta? Oke, untuk mahasiswa Faperta sendiri ya, itu tentunya ada program pertukaran pelajar. Apalagi sekarang nih lagi digaungkan sama pemerintah program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk MBKM pertukaran pelajar ini tuh ada 3 macam. Yang pertama itu pertukaran pelajar untuk mahasiswa dalam prodi yang sama, dalam fakultas yang dalam universitas yang berbeda. Nah, yang kedua itu untuk mahasiswa yang program studinya berbeda tetapi dalam fakultas dalam universitas yang sama. Nah, terus yang ketiga itu untuk pertukaran pelajar kepada mahasiswa antar program studi dengan universitas yang berbeda juga. Nah, terus untuk pertukaran pelajar sendiri ini itu kita bisa ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, kalau untuk yang ke luar negeri sendiri gitu ya, kebetulan baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya itu juga menyediakan berbagai macam peluang nih untuk kita mahasiswa Faperta untuk mengikuti exchange ini gitu. Salah satu contohnya itu ada AIMS, terus lainnya ada ISMA juga ya. Ya betul, ISMA. Nah gitu, itu untuk membantu menambah ilmu gitulah ya di universitas lain. Kebetulan juga kemarin tuh dari Fakultas Pertanian itu ada yang exchange ke Tokyo gitu. Oke, keren ya Mbak ya. Oke, dari Mbak Sruni sendiri ada niat gak nih Mbak buat ikut exchange itu sendiri? Aduh, kalau niat sih pasti ada ya. Pasti ada. Semoga nih ya, semoga nantinya. Aku kan kebetulan sekarang mau masuk semester 5 ya. Nah, nanti mungkin saat semester 6 nih aku mau coba ikut exchange ini gitu. Didoain ya. Teman-teman Amarta. Semoga Mbak Sruni ini sukses selalu gitu ya Mbak ya. Amin. Oke, ngomong-ngomong tadi kita udah sharing tentang program pertukaran pelajar. Nah, sekarang aku mau move ke ada nih Mbak kerja sama gitu dengan universitas atau perusahaan gitu di Faperta itu sendiri. Oke, kalau kerjasama dengan universitas yaitu tadi ya untuk program pertukaran pelajar. Nah, kalau kerjasama dengan perusahaan, kebetulan Fakultas Pertanian ini bekerja sama dengan berbagai macam mitra gitu. Nah, kerjasama ini fungsinya untuk apa sih? Jadi nantinya bagi Amarta Muda gitu ya yang mungkin ingin mengikuti kegiatan magang, KL ataupun mungkin penelitian, nah itu nanti bisa dengan mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan Fakultas Pertanian gitu. Nah, semisal nih nanti Amarta Muda mau mengikuti magang, tapi bingung nih, aduh aku nggak ada informasi tentang magang, harus magang di mana. Nah, tenang aja. Jadi UGM itu ada mitranya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa magang ataupun KL di mitra yang udah bekerja sama dengan Faperta gitu. Nah, mungkin teman-teman Amarta Muda di sini udah nggak boleh khawatir lagi ya tentang masalah kayak gituan, udah aman gitu. Nah, teman-teman. Oke, mungkin sekarang
aku pengen tahu tentang beasiswa nih Mbak. Kita move ke beasiswa nih. Mungkin Mbak boleh cerita nih apa aja sih beasiswa yang ada di Faperta? Oke, kalau beasiswa yang ada di Faperta tuh kebetulan ada banyak banget ya. Nah, mungkin yang harus teman-teman cermati sebelum memperoleh informasi beasiswa adalah bahwa beasiswa itu teman-teman harus perhatikan bahwa beasiswa itu ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah, informasi tentang beasiswa bisa teman-teman dapat dari mana? Yang pertama itu bisa dapat dari Simaster pada bagian beasiswa. Terus juga bisa teman-teman cari pada Instagram Ditmawa UGM dan juga Instagramnya BMKM Faperta, itu juga banyak informasi beasiswa. Contohnya beasiswa apa aja sih? Ada beasiswa Bakti BCA, BRI Scholarship, terus ada juga beasiswa dari semacam perusahaan gitu. Ada Paragon Scholarship beasiswa gitu. Macam-macam lah, pokoknya banyak banget beasiswa. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi UGM itu sendiri juga udah menyediakan gitu ya Mbak, platform gitulah untuk apa aja sih beasiswa yang ada di Faperta. Jadi teman-teman semua tuh udah nggak bisa beralasan nggak mau ikut beasiswa gitu. Banyak banget peluangnya. Banyak peluangnya buat teman-teman di sana. Semoga kita juga bisa ikut beasiswa ya Mbak ya. Amin. Gitu. Oke, mungkin setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang beasiswa nih Mbak, mungkin sekarang move ke prestasi. Mungkin ada gimana ya, ada sangkut pautnya sama beasiswa sedikit lah ya gitu. Mungkin apa aja sih Mbak prestasi yang diperoleh sama Faperta gitu? Oke, prestasi yang diperoleh oleh Faperta. Jadi kebetulan nih teman-teman Amarta Muda pada tahun 2021 kemarin ya Mbak? Iya, Fakultas Pertanian itu baru saja mendapatkan akreditasi internasional, yaitu aku nggak tahu ya bagaimana cara bacanya, cuma tulisannya itu ASIIN gitu. Nah kebetulan akreditasi tersebut diperoleh oleh 3 program studi gitu. Yang pertama ada HPT, yang kedua ada THP, terus ada juga yang ketiga itu untuk program studi PKP gitu. Oke, mungkin boleh diceritain nih Mbak, maksudnya boleh dijabarin HPT itu apa, PKP itu apa? Oke, untuk HPT sendiri itu ada hama dan proteksi tanaman gitu. Nah, terus juga PKP itu adalah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Terus satu lagi tadi THP ya, teknologi hasil perikanan gitu. Nah, selain selain prestasi tersebut gitu, kebetulan mahasiswa Fakultas Pertanian itu juga memperoleh banyak sekali prestasi yang mungkin bisa teman-teman lihat pada Instagram Faperta UGM. Oke, keren, luar biasa sekali teman-teman Amarta Muda. Jadi kalian semua tuh udah nggak boleh insecure lagi masuk ke Fakultas Pertanian gitu ya Mbak, karena ternyata di dalamnya tuh banyak banget prestasi yang diperoleh gitu. Oke Mbak? Iya, betul Mbak. Nah, mungkin sekarang aku pengen tahu nih Mbak, gimana sih kualitas pengajaran lah terutama itu dan tenaga pendidik di Fakultas Pertanian UGM itu sendiri? Oke, untuk kualitas pengajaran dan tenaga pendidik ya di Fakultas Pertanian, kebetulan seperti yang sudah aku ceritakan tadi ya, pertanian tuh sudah mendapatkan akreditasi internasional gitu, sehingga teman-teman Amarta Muda nih nggak perlu khawatir karena untuk mendapatkan akreditasi tersebut itu pastinya ada berbagai macam seleksi dulu sehingga sudah tidak perlu diragukan lagi nih bahwa kualitas tenaga pengajar di Faperta itu keren banget. Dan selain 3 program studi tadi, kebetulan ya semua program studi di Faperta itu akreditasinya udah A. Oke, keren, luar biasa. Persaingan untuk masuk ke Faperta juga sangat ketat ya Mbak. Iya, betul banget. Gak main-main ya teman-teman. Jadi teman-teman semua harus bangga gitu masuk ke Faperta gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang mungkin teman-teman semua ini pada nanya ini Mbak. Belum masuk aja biasanya udah pada nanya nih, prospek kerja nih Mbak. Nah, mungkin gimana sih Mbak prospek kerja dari alumni Faperta UGM? Boleh nih Mbak seru nih cerita-cerita di sini. Oke, untuk prospek kerja ya, sebelumnya aku sempat searching dulu nih lah di websitenya Faperta gitu. Kebetulan kalau misalnya teman-teman pengen tahu informasi tentang Faperta, teman-teman bisa lihat aja di websitenya ya. Nah, berdasarkan website tersebut itu tuh ada prospek kerja gitu untuk mahasiswa Fakultas Pertanian adalah yang pertama itu sebagai dosen atau tenaga pendidik. Terus teman-teman juga bisa menjadi peneliti di tempat penelitian atau suatu balai pemerintahan gitu. Lalu juga teman-teman bisa bekerja sebagai birokrat lah istilahnya di berbagai lembaga dan instansi pemerintahan, baik itu milik pemerintahan maupun milik swadaya gitu. Nah, selain itu juga teman-teman Amarta Muda nih nanti saat udah lulus, selain yang tadi aku jelaskan, teman-teman juga tetap punya peluang nih untuk bekerja di tempat-tempat lain. Kayak misalnya kebetulan alumni Departemen Perikanan itu banyak yang bekerja di startup gitu.
Nah, untuk kebetulan karena Fakultas Pertanian itu basicnya pertanian dan perikanan ya, banyak banget nih mahasiswa yang udah lulus kemudian mendirikan usaha, menjadi entrepreneur ataupun sociopreneur gitu. Oke, nah buat teman-teman semua juga jangan khawatir ya, ternyata banyak banget juga nih peluang kerja dari Fakultas Pertanian itu sendiri. Oke, mungkin tadi kan udah dijelasin tentang prospek kerja, beasiswa, prestasi, dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak sih Mbak motivasi dan harapan dari Mbak Seruni untuk Amarta Muda dengan adanya podcast ini? Oke, motivasi dan harapan untuk Amarta Muda adalah semoga dengan adanya podcast ini bisa membantu pengetahuan teman-teman terkait Fakultas Pertanian gitu juga. Sehabis ini mungkin teman-teman seperti yang tadi udah aku jelaskan ya, ada Faperta punya website sendiri yaitu faperta.ugm.ac.id. Nah, teman-teman mungkin bisa menjelajahi nih website tersebut untuk lebih mengetahui lebih dalam gitu tentang Faperta gitu. Biar teman-teman Amarta Muda juga semakin kenal gitu ya Mbak dengan Faperta. Oke, mungkin pada akhirnya nih Mbak, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian? Nah, ini poin pentingnya sih dari topik podcast kali ini. Oke, mungkin boleh nih. Mantap banget. Ya. Kenapa sih harus Fakultas Pertanian? Betul. Mungkin itu masih menjadi pertanyaan ya bagi mahasiswa baru, bagi para Amarta Muda ya. Kenapa sih harus Fakultas Pertanian? Jadi karena seperti yang kita ketahui ya, Indonesia itu merupakan negara agraris gitu ya, dengan banyak banget nih sawah dan perkebunan yang ada di Indonesia. Nah, apalagi seiring berjalannya waktu gitu, pertumbuhan populasi penduduk itu akan semakin meningkat, sehingga disitulah peluang kita sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian untuk masuk ke sana mengembangkan inovasi yang ada di dalam bidang pertanian. Nah, untuk teman-teman perikanan juga nggak perlu khawatir karena kita kan negara maritim ya. Jadi peluang kita untuk mengembangkan usaha dan prospek karirnya tuh luas banget, teman-teman. Sangat luas banget. Oke, jadi buat teman-teman Amarta Muda harus bangga masuk ke Faperta UGM. Betul banget, harus bangga. Harus bangga. Oke, mungkin ada tambahan nih dari Mbak Seruni mungkin? Oke, mungkin dari aku selamat ya untuk Amarta Muda yang telah diterima di Fakultas Pertanian, baik itu melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, PBU ataupun UTUL. Semoga setelah menghadapi dunia kampus teman-teman diberikan kekuatan dan selalu diberikan kekuatan ya Mbak ya. Iya benar, dan selalu ingat dengan motivasi teman-teman untuk masuk UGM gini, karena nggak semua orang bisa masuk UGM. Jadi manfaatkan kesempatan yang teman-teman Amarta Muda punya dengan baik. Gitu. Sudah cukup Mbak? Sudah. Oke, luar biasa sekali ternyata ya Amarta Muda. Kita jadi tahu nih sosok Mbak Seruni dengan segudang informasi tentang Faperta gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Seruni atas informasi menarik dan sangat insightful ini. Siap, terima kasih kembali. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, pesan aku buat Mbak Seruni, semoga Mbak Seruni diberikan kesehatan selalu. Amin. Diberikan kelancaran di dunia perkuliahannya maupun di luar perkuliahannya. Gitu. Doa yang sama juga buat Mahes, semoga senantiasa waras ya dalam menghadapi segala macam praktikum yang ada di Fakultas. Sangat relate gitu ya Mbak ya. Amin ya robbal alamin. Oke, nah buat teman-teman semua yang nonton video podcast ini, kalau suka jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe nih teman-teman. Dan jangan lupa juga buat hidupin notifikasinya buat ikutin podcast Orkestra yang episode selanjutnya gitu deh pokoknya, episode yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Oke, saya Maheswari, sampai jumpa dan stay tune terus ya. Dadah.